Sosok inspiratif kali ini adalah seorang anak muda kreatif dengan segudang kemampuan. Eksis menjadi konten kreator bahkan sejak sebelum kita mengenal istilah konten kreator itu sendiri. Aku pernah merasakan masa-masa kejayaan di Twitter lah pas lagi terkenal banget. Kayaknya semua orang zaman itu kenal sama Pocong gitu. Punya bisnis, sandang, pangan, dan papan, hampir semua wilayah prime dari sebuah kebutuhan manusia digelutinya. Kalau misalnya Arif mau lebih tajir dari sekarang, itu gampang banget. Membuatnya semakin menjadi idola yang mapan. Baginya, passion bukan sekedar jargon, karena sukses adalah sebuah maraton. Total dalam 1 tahun, itu kebuka 100 cabang seluruh Indonesia. Perjalanan suksesnya patut kita pelajari agar semakin banyak anak muda yang sukses di kemudian hari. Selamat datang di Interaksi bersama saya, Yuliandre Darwis. Inilah dia, Arif Muhammad. Udah, Yuliandre, thank you banget ini dikasih kesempatan. Tersanjung banget loh diajakin ini, udah asli. Udah yang thank you banget dengan sesibuknya seorang Arif Muhammad, apalagi punya junior baru Baim. Waduh. Waktunya habis banget karena udah ngerasain. Oh iya ya, udah 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu, energi luar biasa. Thank you Arif. Thank you juga udah diundang sini. Ini udah Yuliandre Darwis ini orang Padang panutan ini. Sesama orang Padang ini. Rip, sebenarnya ketika awal mula, ya kita sama-sama perantau ya. Yeah. Ketika dari merantau ke sini, orang kan nggak tahu nih apa aja yang terjadi dengan seorang Arif Muhammad. Boleh sharing nggak Rip, perjalanan Aduh, sedikit? ini ngomong-ngomong merantau ya udah ya kan. Mungkin kita kurang lebih sama kali ya. Orang Padang itu kan identik banget dengan merantau kan. Kita orang dari Sumatera Barat gitu kan. Kayaknya anak laki-laki kalau misalnya udah akil balik, udah dewasa gitu, kayaknya kurang lengkap kalau belum merantau gitu kan. Betul. Nah itu karena keluarga Arif itu kan emang keluarga Sumatera Barat banget lah gitu kan. Orang tua juga dulunya merantau, kan tinggal di Batam. Oh, tinggal di Batam. Nah, Asli jadi mama? Mama itu Payakumbuh, papa itu dari Situjuh, terus mereka merantau ke Batam. Oh, bulan Cuman Minangkabau ya. Oke. dengar cerita papa waktu itu sebelum merantau ke Batam dia sempat ke Kalimantan, jadi kerja di Freeport di Irian Jaya, ke Australia, bener-bener kemana-mana gitu kan. Terus dulu akhirnya sampai di satu titik aku mikir kayaknya anak laki-laki emang harus merantau biar tidak manja dan siap mengarungi kehidupan gitu kayaknya. Oke. Dan kayak waktu itu kan dari lahir sampai SMA kan di Batam. Iya. Nah ketika di Batam itu akhirnya mikir ini supaya bisa lebih berkembang kayaknya pengen deh merantau ke Jakarta, ke ibu kota. Waktu itu belum pernah ke Jakarta sama sekali. Oh, really? Iya, waktu itu belum pernah ke Jakarta sama sekali. Akhirnya sempat ke Jakarta akhirnya sebelum pindah total sempat akhirnya ke Jakarta dulu 2 kali sebelum pindah ke sini. Nah, di situ akhirnya mikir, oke deh, memantapkan hati bakal merantau ke Jakarta tanpa punya saudara sama sekali di sini. Awalnya kayak gitu deh, biar mandiri mikirnya waktu itu. Itu apa yang membuat situasi Arif sendiri yang berkeinginan atau papa mama yang mungkin papa dengan perjalanannya keliling Indonesia itu atau seperti apa nih? Justru awalnya papa sama mama nggak ngebolehin buat merantau. Soalnya kan anak cowok satu-satunya, terus mungkin mereka pikir udahlah di sini aja gitu. Satu-satunya kakak-kakak 3 kan cewek semua. Iya. Terus anak terakhir, anak bungsu cowok satu-satunya, lumayan dimanja lah waktu itu kan di Batam kan. Iya. Dan ya ketika itu kehidupan lagi sedeng lah, nggak susah-susah banget. Emang kalau keluarga kan emang sempat dari bawah ya, sempat naik, sempat jatuh lagi ya, kehidupan lah. Iya. Nah pas lagi di Jakarta itu lagi sedeng-sedeng lah, lagi nggak susah-susah banget, tapi lagi nggak makmur-makmur banget gitu. Cuman dari situ kan aku mikir nggak boleh ketergantungan sama orang tua, harus pindah. Kosan pertama di Jakarta itu di belakang kampus Trisakti, aku kan Fakultas Hukum Trisakti. Itu kosannya 300.000 dikasih. Yang temboknya itu cuman kayu-kayu dan muat cuman satu kasur yang single itu. Terus tahu ini ya lemari plastik yang ada laci-lacinya itu. Pakai itu doang. Itu pertama kali nyampe ke Jakarta kayak gitu. Terus waduh kayaknya kok sedih amat gitu ya. Akhirnya ngumpulin waktu itu teman-teman, akhirnya ada 3 orang teman kita merantau bareng dari Batam, ketemu akhirnya kan, ketemu. Terus kita patungan kita sewa apartemen kecil gitu di samping kampus. Itu awalnya banget tuh di Jakarta. Sedih banget. YouTube apa Instagram? Instagram. Soalnya Instagram sekarang punya semuanya loh. Instagram ya kalau misalnya nggak ada YouTube mungkin berinteraksi sama followersnya agak lebih susah lah. YouTube itu kan beda kan jenis sosial medianya. Kalau di Instagram
nggak ada YouTube pun bisa upload video YouTube di Instagram sekarang. Oh gitu. Jadi kan aman. Gitu ya. Penulis atau YouTuber? YouTuber. Baim atau Tipang? Waduh, Tipang. Baim belum bisa marah soalnya. Ketika sampai ke Fakultas Hukum Trisakti, ini inginnya Arif masuk jadi Emang seorang pengen. jadi lawyer? Iya, jaksa? emang pengen. Jadi lawyer, waktu itu pengen banget jadi lawyer. Oh lawyer, oke. Jadi waktu itu kan awalnya pengen banget jadi dokter waktu itu kan. Iya. Terus ternyata satu kakak di atas aku masuk ke dokteran. Terus aku pikir, oke lah cukup ada satu dokter aja di keluarga. Oke. Akhirnya cari yang lain. Kayaknya yang paling suka kayaknya waktu itu fakultas hukum kayaknya seru nih gitu. Akhirnya ke hukum. Ambil hukum. Ambil Dan hukum waktu itu. memang passion di sana. Iya. Dan udah baca sejarah. Ini si orang Arif yang harus kita menjadi followernya kenapa? Karena orangnya konsisten dan selalu totalitas dengan apa yang menjadi passionnya. Dan Arif ini menjadi kekuatan. Banyak anak muda yang kadang-kadang lihat Arif enak pengen jadi lawyer, pengen jadi YouTuber pengen jadi YouTuber, kan banyak banget ya. Dan udah lihat sejarah Arif menyatakan sesuatu yang beda di situ. Ada passion di situ, Arif totalitas. Nah, ketika itu muncullah istilah pocong, kalau nggak salah. Iya. Waktu Nah itu itu sempat. apa yang membuat ceritanya sehingga Arif pertama? Nah, jadi gini, waktu itu kan dulu kan kalau misalnya kita di kampus itu kan karena anak kosan nggak ada kegiatan lain udah, jadi rajin ikut masuk organisasi, jadi nongkrong sana nongkrong sini. Soalnya kan orang kalau misalnya kita ngekos mungkin udah ngerasain lah, kita ngekos kalau udah kelar ngampus pulang ngampus kan kayak ngapain, kita nggak ada keluarga, nggak ada ngapain kan, akhirnya jadi sering masuk organisasi segala macam kan. Nah cuman waktu itu sering ikut seminar juga di kampus kan sering ada tuh. Cuman sering bingung kalau misalnya di seminar itu kan selalu speaker pembicara itu selalu bilang ikutin passion kalian. Nah, Selalu kan pasti ada kayak gitu kan. Masalahnya waktu itu aku belum tahu passionnya apa sebenarnya, kayak jadi selalu bingung kalau misalnya udah ada yang bilang ikutin passion kalian gitu, terus mikir passion gue apa ya, kok orang-orang kayaknya tahu passionnya apa gitu kan, terus kayak ya udah deh jalanin dulu aja deh gitu. Nah sampai akhirnya tahun 2008 itu pertama kali bikin akun sosmed yang diseriusin gitu. Jadi awalnya iseng terus bikin akunnya itu sebenarnya akun anonim, orang nggak ada yang tahu Pocong itu siapa awalnya. Orang nggak ada yang tahu Pocong itu siapa, tapi aku nge-treatnya itu emang waktu itu udah mulai bikin konten lah tanpa disadari. Waktu itu nggak nyadar yang dibikin itu konten, jadi kayak nge-tweet biasa. Oh kok kayaknya enak nih nge-tweet bisa bercerita, bikin yang lebih serius akhirnya bikin blog. Mulai nulis di situ, terus wah seru nih ternyata bikin blog, akhirnya bikin buku, dari buku akhirnya bikin film. Awalnya itu dari situ. Terus jadi menjawab pertanyaan yang tadi, passion gue apa ya? Akhirnya kan awalnya kan nggak tahu kan. Setelah dicoba ya udah deh, gue nggak tahu passion gue apa, gue coba aja A, B, C, D, gue coba semuanya sampai akhirnya dapet, oh ternyata emang passion gue itu waktu itu bercerita. Aku suka bercerita, berbagi pengalaman. Benang merahnya itu soalnya. Apa yang membuat sosial media ini menjadi vibe yang fun, tapi menyampaikan value? Dan itu kan kalau bicara regulasi, udah bilang mau apa aja regulasi, yang penting kalau ada nilai pasti gue setujuin. Nah itu kalau regulasi penyiaran. Nah ini yang Arif sebenarnya sudah melakukan itu. Apa yang membuat Arif sehingga ya kan banyak kan orang prank, yang jelek lah, apalah, pokoknya yang something yang bad dan sebagainya gitu. Arif. Kalau menurut aku ya, sosial media itu beda sama media mainstream kayak TV gitu. TV mungkin ada waktu itu ya ada yang meregulasi KPI misalnya. Sosial media kan nggak ada censorshipnya. Semuanya kita bebas ngupload apa aja di sosial media kan, masih belum ada aturan yang pasti dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku di sosial media itu penting banget kita punya self censorship. Kita harus sensor sendiri lah. Nah kalau dari aku kenapa aku ngejaga kontennya, sesimpel aku mikir ini gue bikin video pasti keluarga gue nonton, bokap nyokap nonton, ponakan-ponakan yang masih SD pasti nonton, keluarga nonton, sesimpel itu aja. Mau nggak kalau misalnya tiba-tiba aku sih nggak mau ya bikin video ngomong jorok gitu misalnya, karena aku tahu ini ponakan aku pasti nonton nih, ya, orang tua pasti nonton nih. Jadi dengan mikir kayak gitu, jadi ada sensor tersendiri aja. Akhirnya makanya aku selalu memastikan semua konten yang aku upload, cara berbicara di sosial media, konten video yang diupload, aku yakin itu semuanya udah 99% aman, karena sebisa mungkin aku jaga itu biar semua orang bisa nonton. Orang Padang itu selalu senang dagang kan? Iya. Jadi orang jiwa entrepreneur. Nah, ketika waktu masa proses
mencari jati diri dengan passion yang ada itu, kepikiran nggak sih untuk dagang begitu? Jadi dagang pertama nih ya udah ya, waktu itu pas masih kuliah. Ini sebelum ada pocong, itu jauh sebelum belum ada pocong, itu belum ada pocong. Jadi waktu itu pas lagi pas lagi ini aku belum pernah cerita nih di mana-mana. Ini beneran nih, baru cerita di sini nih. Jadi waktu itu kan pas lagi nyetir mobil, ban mobil kempes. Ban mobil kempes, terus minggir, waktu itu diselipi kan banyak yang yang bikin plat nomor itu kan. Iya. Nah akhirnya waktu itu nambal ban, sambil nunggu nambal ban, rapiin plat nomor gitu kan. Ya, akhirnya rapiin plat nomor tuh ada waktu itu bapak-bapak di situ. Iya. Terus sambil nungguin, biasa kan kita ngobrol terus ngobrol sama dia, ternyata itu kan murah ya, kayak cuma 30.000, 40.000 gitu ya, tapi satu hari ternyata dia bisa dapat 50 mobil, 60 mobil kayak gitu kan. Terus jadi akhirnya mikir-mikir, wah boleh juga nih kayaknya nih buat sampingan gitu kan. Terus ternyata dia mau udahan jualan di situ karena sesuatu lah dan modalnya habis. Terus akhirnya aku pikir waktu itu butuh modal berapa Pak waktu itu, 2 juta atau 3 juta katanya kan, cuman buat beli alat segala macam. Wah kayaknya ada nih tabungan kalau segitu doang. Ya udah deh Pak, jalan gitu kan. Akhirnya aku modalin terus seiring berjalannya waktu belum ketemu hasilnya tuh. Akhirnya dia minta tambah modal lagi, ke modal waktu itu 30 juta. Mungkin kalau orang denger 30 juta mungkin sekarang nggak terlalu gede, tapi buat aku waktu itu 30 juta itu susah banget nyari 30 juta. Jadi udah semua tabungan dikumpulin sampai dapat 30 jutanya. Arta pusaka semua. Iya, terus udah dapat 30 jutanya. Alhamdulillah 1 bulan jalan ketipu sama si bapak tadi, hilang semuanya, dia kabur. Rip, dengan kondisi hari ini, siapa sih nggak kenal Arif Muhammad dalam karyanya? Yang udah baca aja, wow banget lah, apalagi tim riset udah bisnisnya di sandang, di pangan, di papan. Itu kan bahasa dulu ya, bahasa zaman dulu. Sandang, pangan, papan. Iya kan? Dan Arif hajar semua hari ini. Dan kondisi pandemi pun membuat situasi itu orang masih butuh itu. Nah, udah juga baca Arif mendapat penghargaan 40 tokoh di Prestige 2019 kan begitu. Nah, fenomena-fenomena ini kan nggak gampang dalam karya seperti ini. Apa yang membuat spirit Arif mampu berkarya begitu sih, Rip, dengan dunia entrepreneur seperti itu? Apa ya? Soalnya kan dulu tuh sempat, jadi kan gini deh. Buat orang yang udah pernah sukses, ya sukses itu kan beda-beda tiap orang ya. Sukses itu beda-beda tiap orang. Buat orang yang dulu pernah sukses, aku pernah merasakan masa-masa kejayaan di Twitter lah, pas lagi terkenal banget. Kayaknya semua orang zaman itu kenal sama Pocong gitu. Cuman ada momennya, ketika kan tahun 2014 itu Twitter sempat ditinggalkan sama orang-orang. Orang-orang udah mulai nggak main Twitter lagi, terus yang dulunya Twitter industrinya udah terbentuk, ada tweet berbayar segala macam, itu udah mulai berkurang jauh drastis. Aku ingat banget itu momennya itu ketika pemilu presiden tahun 2014. Itu pertama kali politik masuk ke Twitter. Sebelumnya itu Twitter itu isinya itu orang ngeluarin unek-unek, orang bercanda, orang pacaran, pokoknya menyenangkan banget Twitter. Sampai akhirnya politik masuk ke Twitter, udah yang orang-orang politikus udah mulai pakai Twitter. Itu vibe-nya itu langsung berubah tuh Twitter. Udah mulai ada fitnah sana, fitnah sini, ngejatuhin sana, ngejatuhin sini, bikin goreng isu ini, goreng isu itu. Nah, anak-anak Twitter zaman itu dulu jadi malas main Twitter. Kebetulan momennya ada yang dulu namanya Pet, kalau udah ingat. Iya, Pet. Nah, Iya. orang pindah ke sana semua, dan itu kan lebih personal kan. Orang pindah ke sana, Twitter mulai dilupakan. Secara nggak langsung ketika itu aku termasuk yang terdampak, karena kan waktu itu kan masih belum terlalu paham lah, masih baru menikmati menghasilkan di sosial media, di Twitter, menghasilkan uang. Tiba-tiba Twitter jadi sepi, industrinya juga lagi turun banget waktu itu. Di situ sebenarnya mulai pertama kali kepikiran bisnis serius. Selanjutnya di interaksi. Terus tiba-tiba bisa menghasilkan uang yang berkali-kali lipat dari itu. Pasti kan kita foya-foya kan. Udah. Pas lagi stres-stresnya akun Pocong itu hampir aku delete. Beneran sumpah.